apapun itu, yang jelas bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai pendekatan diri kita kepada Allah, taqarrub, ya kan, untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama'i jami'a wa i'tiqada wa bil ansari safa wa kharaqah. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para jamaah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala taufik, hidayah, liminayah, limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bersama masih bisa kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di hari yang keempat ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan tentunya untuk bisa menjalankan puasa sampai dengan Ramadan ini berakhir. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umat yang diutamakan untuk mendapat syafaatul muka beliau. Amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrul Syafa'ah. Banyak orang mengatasnamakan atau mungkin mengartikan lain. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan pembebasan, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita meningkatkan kualitas ibadah. Apapun itu, yang jelas bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai pendekatan diri kita kepada Allah, taqarrub, ya kan, untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memperbanyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan di dalam bulan puasa. Kan, ketika kita pagi hari di sekarang sampai dengan nanti waktu ila ghurubi syamsi, kita diwajibkan untuk menahan diri dari lapar, haus, ya kan, serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita juga disuruh untuk menahan yang namanya hawa nafsu kita, syahwat kita, ya kan. Kemudian di malam hari kita setelah berbuka itu banyak sekali amal ibadah yang dapat kita lakukan. Seperti halnya apa? Membaca Al-Quran. Nah, ini penting, ya kan? Ini penting. Jadi kita memperingati nuzulul Quran itu tidak cuma di 17 Ramadan. Betul, bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran karena pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan di tanggal 17, ya kan? Tanggal 17 Ramadan. Maka dalam Al-Baqarah disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Fungsinya untuk apa? Hudal linnasi, sebagai petunjuk kepada manusia, ya kan? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, serta untuk mempertegas, ya kan? Fungsinya Al-Quran adalah mempertegas mana yang hak, mana yang batil. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin kita akan ditunjukkan oleh Al-Quran sedangkan kita sendiri jauh daripada Al-Quran? Nah, ya kan? Sekarang saya tanya, sahabat-sahabat di rumah punya Al-Quran tidak? Punya kan? Nah,
Sahabat-sahabat di rumah punya Al-Quran. Al-Quran sahabat-sahabat di rumah masih dalam keadaan bagus atau sudah lecek. Nah, saya tidak suudzon ketika sahabat-sahabat ternyata punya Al-Quran masih terlihat bagus, meling, ya mungkin jarang dibaca seperti saya ya, jarang dibaca, bisa jadi, atau mungkin itu bagian daripada sesuatu yang dikeramatkan, mungkin ini mahar dulunya, mas kawin dulunya, sehingga mau dibaca terkesan eman-eman, padahal keliru, ya kan? Fungsi Al-Quran adalah menunjukkan jalan hidayah kepada diri kita. Nah, meningkatkan kualitas deres kita, deres Al-Quran minimal lah. Dalam 1 bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran, ya minimal. Semoga kita semua bisa diberikan kesempatan untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nah, ini jadi satu penyemangat diri kita. Okay. Ada satu hadis, ya, hadis nomor 719 dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Umar, bahwasanya apa? Asyamu wal Qur'an abdi yaumal qiyamah. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Dapat memberikan syafaat kepada dua-duanya kelak di hari kiamat. Jadi ketika kita di bulan Ramadan ini pagi menjalankan puasa, kemudian kita juga membaca Al-Quran walau ayatan, walau cuma 1 ayat, ya. Anda jangan mendebat ketika, saya kan setiap sholat membaca Al-Quran, Gus, tidak bisa. Itu bukan membaca Al-Quran, itu sudah masuk dalam kategori rukun sholat. Al-Fatihah itu masuk dalam kategori rukun sholat, ya kan? Sama halnya ketika dengan membaca syahadat dalam tahiyat, itu masuk dalam kategori rukun. Jadi betul kita membaca syahadat setiap hari, itu betul, ya kan? Kita membaca Al-Quran setiap hari, betul. Membaca Al-Fatihah, membaca suratan itu di dalam sholat. Tapi yang sengaja kita membaca Al-Quran, kita sengaja membaca Al-Quran, inilah ya yang menjadi pertanggungjawaban kita. Nah, maka asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya kelak di yaumil qiyamah. Itu begitu. Asyamu ay rabbi ini manfaatuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fih. Jadi puasa itu kelak di yaumil qiyamah akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay rabbi inni mana'tuhu ta'am wasyahwat. Sesungguhnya puasa itu berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ini mencegah orang ini yang berpuasa, ya, karena dengan berpuasa di bulan Ramadan, itu puasa akan membela Anda kelak di yaumil qiyamah. Pembelaannya bagaimana? Pembelaannya adalah itu tadi, ini manatuhu ta'am wasyahawat. Saya mencegah orang ini dari perbuatan syahwat, ya kan? Mencegah dia dari makan, mencegah dia dari minum, dan mencegah dia dari melakukan syahwat. Itu orang berpuasa. Bin nahari, ketika waktu siang. Fasyafi'ni fihi, ya kan? Fasyafi'ni fihi. Karena itu izinkanlah aku memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Jadi bahagia sekali buat teman-teman yang di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, meskipun dalam keadaan seperti sekarang ini ya, serba dengan keterbatasan, ya kan? Kita ke masjid pun tidak seperti puasa tahun sebelumnya, kita sholat berjamaah di rumah, tarawih juga di rumah, ya kan? Akan tetapi tidak mengurangi kekhusyuan puasa kita, ya kan? Tidak mengurangi kekhusyuan puasa kita. Maka jangan salah, jangan cuma menganggap puasa ini adalah sebagai kewajiban, tidak. Maka dalam kitab Maqasidus Shaum, ya, dalam kitab Maqasidus Shaum, Imam Izzuddin, ya kan, itu
menggarisbawahi faedah berpuasa itu ada sekitar 7. Ada sekitar 7. Ya kan? Ada sekitar 7 dan salah satunya adalah raf'ud darajat. Yang pertama itu adalah raf'ud darajat, meninggikan derajat. Ya kan? Dalam meninggikan derajat itu kemarin dalam meninggikan derajat itu diseragamkan dengan hadis. Bahwasanya apa? Ketika bulan puasa tiba, ya kan, yang namanya pintu-pintu surga itu dibuka, ya kan? Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, kemudian tuftitus syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Nah, yang dimaksud dengan meninggikan derajat di sini ini memiliki simbol semua. Maksudnya memiliki simbol bagaimana? Yaitu tadi yang pertama, ya kan, tuftihu abwabal jannah, dibukanya pintu-pintu sorga. Itu merupakan simbol. Simbol untuk apa? Simbol agar kita itu meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhananya begini. Bulan puasa pintu sorga dibuka semua. Apakah semua orang itu akan menginjakan kaki masuk ke dalam surga? Tentu tidak. Tentu tidak. Dalam arti tidak bagaimana? Hanya orang-orang tertentu yang bisa bersama-sama masuk ke dalam surga tersebut dalam waktu yang pertama itu. Ya kan? Nah, logika sederhananya begitu. Pintunya sudah terbuka, kemudian kita di bulan Ramadan ini, surga sudah kita dapatkan, tidak bisa. Maka dalam kaidah surat Al-Baqarah ayat 183 ya, tentang kewajiban berpuasa, di depan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka natijahnya di belakang adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Allah pun masih menggunakan bahasa la'allakum tattaqun. Nah, kalau diteliti secara kaidah bahasa Arab, ya kan, di situ Allah mewajibkan, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, menggunakan bahasa kutiba. Di sini kan berarti penggunaan bahasa wajib tapi masif, atau dalam kategori ilmu nahwu adalah menggunakan bahasa mabni majhul, ya kan, mabni majhul, karena tidak Allah langsung mewajibkan bahasanya, tapi diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, ya kan? Itu adalah kalimat pasif, ya, kalimat pasif mabni majhul, ya, dengan bahasa kutiba, tidak menggunakan bahasa kataba, karena akan berlainan artinya. Nah, kenapa Allah menggunakan bahasa semacam itu? Ini adalah menunjukkan sifat kelembutan Allah, ya kan? Menunjukkan sifat kasih sayang Allah, kemurahan Allah kepada makhluknya. Karena setiap sesuatu kutiba, atau mungkin menggunakan bahasa alaikum, ya, setiap sesuatu perkara yang wajib dengan penggunaan bentuk kalimat yang pasif itu isinya itu terlalu berat atau mungkin memberatkan, ya, itu memberatkan, karena setiap kalimat wajib yang berbentuk pasif itu pastinya akan memberatkan, dan setiap kalimat wajib yang berbentuk aktif dan itu langsung berhubungan dengan Allah, maka itu akan menjadi kewajibannya kembali kepada Allah, dan hasilnya apa? Allah akan memberikan rahmat. Allah akan memberikan rahmat. Nah, dalam konteks kutiba alaikumusiyam, ya, janji Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Namun tidak semua. Di sini di belakang menggunakan la'allakum tattaqun, menawa sira. Nah, ini yang disebut dengan tuftihul abwabal jannah. Jadi pintu surga itu dibuka secara lebar, dibuka semuanya, tapi tidak semua orang masuk. Nah, ketika tidak semua orang masuk, siapa yang berhak masuk? Adalah mereka yang mampu meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ketakwaan tidak turun cuma di bulan Ramadan ini, tidak.
Akan tetapi pasca dari bulan Ramadan inilah justru yang penting. Apakah puasa kita akan memberikan asar bekas kepada diri kita pasca di bulan Ramadan? Maka ketika itu ada satu cerita kisah para sahabat Nabi 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, para sahabat Nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga aku dipertemukan dengan bulan suci, bulan Ramadan. Semoga aku bisa beribadah di bulan Ramadan. Itu para sahabat Nabi. Kalau kita mungkin yang sudah lazim di masyarakat adalah ketika sebelum bulan Ramadan kita membaca doa, ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Kita 3 bulan sebelumnya, ya kan? Tapi kalau sahabat Nabi 6 bulan sebelumnya untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ketika mereka sampai di bulan Ramadan, mereka melakukan ibadah, dan pasca bulan Ramadan, ya kan, 6 bulan setelah Ramadan, para sahabat Nabi ini berdoa agar mereka diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan itu. Ini bagian daripada bentuk ketakwaan. Nah, jadi ketika kita berpuasa diniatkan ibadah, tuftikul abwabal jannah, itu adalah simbol ketaatan. Kemudian ditutupnya pintu neraka, ya kan? Itu juga merupakan bagian daripada simbol, ya kan? Ditutupnya pintu neraka itu adalah bagian daripada simbol kita tentunya untuk menjauhi kemaksiatan, ya kan? Kalau misalkan dalam bulan puasa ini masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan di luar daripada apa yang disyariatkan oleh agama Islam, bisa jadi mereka hilang keberkahan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah dibelenggunya setan. Ini bagian daripada simbol. Simbol apa? Bahwasanya kita berpuasa itu baik buruknya tergantung kita. Tidak ada yang namanya puasa itu mendapatkan bisikan-bisikan halus daripada setan yang mengepung dan menggoda kita. Kembali lagi nafsu, syahwat kita. Karena itu melebihi daripada setan. Maka jangan mengkambing hitamkan setan sekarang, karena setan sudah terbelenggu. Kita saja yang masih hidup sekarang terbelenggu gara-gara corona, ya kan? Kita masih bisa mengkambing hitamkan corona karena puasa kita semacam ini, tapi kita tidak bisa mengkambing hitamkan setan dalam hal ini, iblis dalam hal ini. Karena apa? Syahwat dan nafsu kita kembali lagi kepada diri kita. Baik buruknya puasa tergantung pada diri kita. Dan ketika kita baik, maka bulan puasa, bulan Ramadan ini kelak di yaumil qiyamah, puasa akan berada di garis terdepan membela kita dengan berkata semacam itu. Robbi inni manatuhu siyam, Robbi inni manatuhu to'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fik. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada kita yang sedang berpuasa. Kemudian wayakulul Quran, dan ketika kita di bulan puasa ini membaca Al-Quran, ya, walau ayatan, walaupun cuma 1 ayat dalam keadaan istiqomah, tapi janganlah 1 ayat. Masa iya sih kita 1 tahun tidak pernah hatam Al-Quran, kan rasanya gimana ya? Dalam arti kita 1 tahun bisa menghatamkan 1 Al-Quran itu sudah luar biasa. Atau 1 bulan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran, jadikan itu sebagai semangat. Itu bagus. Dalam arti 1 bulan menasukan 11 bulan lain di luar Ramadan kita 1 Al-Quran, itu 1 tahun bisa menghatamkan 2 ritmenya. Tapi dalam konteks ini adalah pemacu dan semangat kita. Tapi kalau misalkan panjenengan dalam tahap proses pembelajaran atau mungkin dalam membaca Al-Quran masih dalam susah, maka belajar Al-Quran, tingkatkanlah kualitas bacaan Al-Quran panjenengan agar bisa lebih baik. Jangan pernah malu ketika harus belajar kepada orang yang lebih muda, entah itu kepada putra panjenengan, putri panjenengan. Janganlah pernah punya rasa malu. Tapi yang jelas di bulan Ramadan ini mari kita senantiasa juga membacakan Al-Quran. Karena itu tadi, hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu bagian dari Quran itu adalah yang akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kita, ya kan? Serta
Al-Quran inilah yang menggaris bawahi mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang janji, mana yang ancaman, itu dalam Al-Quran. Itu begitu. Nah, ketika kita suka membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka Al-Quran kelak pun akan menjadi benteng dan tameng kita di depan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata, Rabbi mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fihi fayusyafa'ni. Ya. Nah, Rabbi mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Al-Quran berkata demikian, ya kan? Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu nauma bil laili. Karena dia telah membaca Al-Quran, ya kan? Kita membaca Al-Quran, aku telah mencegahnya daripada ia tidur malam. Itu begitu. Aku cegah dia dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni. Ya. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada dia. Di Al-Quran membentengi kita di depan karena kita membaca Al-Quran di malam hari. Al-Quran pun akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya Allah, periksa kepada dia. Loh kenapa? Sepanjang Ramadan, saya telah mencegahnya tidur di malam hari karena dia telah membaca Al-Quran. Ini Al-Quran. Kemudian ibadah puasa datang. Ya kan? Ya Allah, ya kan? Aku telah mencegahnya dari perbuatan untuk makan dan minum dan perbuatan menuruti syahwatnya di siang hari. Maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada dia. Al-Quran pun sama, berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada dia. Maka apa yang disampaikan atau yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fayusyafa'ani, maka diizinkanlah mereka untuk memberikan syafaat. Maka puasa dan Al-Quran yang kita baca, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sangat bermanfaat. Tidak cuma di dunia, tapi nanti di kuburan, makam, kemudian di akhirat. Ya. Maka dalam doa Al-Quran itu kan doanya bagus ya. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qorina wa fil qabri munisa. Ya kan? Jadi jadikanlah Al-Quran di dalam duniaku, ya kan? Dalam hidupku itu sebagai teman akrab. Kemudian jadikanlah juga teman munisa, wa fil qabri munisa, ya kan? Di dalam kuburku. Wa fil qiyami syafi'a. Nah, nanti di dalam hari kiamat jadikanlah sebagai syafaat. Wa fis sirati nuro, dijadikanlah cahaya penerang di dalam siratal mustaqim. Wa fil jannati rafiqa, ya kan? Dijadikanlah teman lagi di surga. Wa fin nari sitra wa hijaba, kemudian dijadikan hijab atau pembatas di dalam neraka. Jadi ketika kita akan dimasukkan neraka, Al-Quran ini akan membentengi kita sebagai pembatas. Jangan, karena engkau adalah ahli Al-Quran walau ayatan. Meskipun satu ayat tapi kita istiqomah, itu nur Allah akan turun kepada diri kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan pahala atau mungkin puasa dan Al-Quran dapat memberikan syafaat bagi pelakunya, terutama di bulan Ramadan ini ya. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ketika Nabi Muhammad SAW ini kedatangan sahabat-sahabatnya. Suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kesusahan hidupnya. Jadi ada sahabat yang mengeluh tentang kesusahan hidupnya. Jadi, saya sudah melakukan ini kok tetap hidup saya semacam ini. Mereka kok malah lebih bagus dari saya. Akhirnya justru malah isinya hanya mengeluh dan mengeluh. Nah, isinya hanya mengeluh dan mengeluh. Jadi Nabi Muhammad hanya tersenyum. Ya. Nabi Muhammad hanya senyum.
seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga pula mungkin sekarang. Ya sekarang sudah sudah susah, ditambah susah lagi ya kan, tambah susah lagi. Nah, tapi kesusahan itu terus bertubi-tubi datangnya, padahal kita sudah bagaimana caranya mawas diri. Akan tapi ujian itu tetap datang. Nah, bagaimana? Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar hidupku ini bisa terbebas daripada kesusahan-kesusahan dan bisa menuju kebahagiaan. Nah, ini sahabat pernah bertanya demikian. Jadi orang mengeluh itu tidak cuma sekarang saja. Di zaman Rasulullah pun sudah ada yang mengeluh. Sahabat Rasul ya kan, mengeluh. Ya tentunya bukan Abu Bakar, bukan. Tapi ada sahabat-sahabat memang yang tabi'in yang memang hidup bersama dengan Rasul, langsung bertanya kepada Rasul. Kemudian jawab Rasul bagaimana? As-shadaqatu ala wajhiha wastina'ul ma'ruf wa birrul walidain wasilatur rahmi tuhawwilus saqa as-sa'adah wa tazidu fil umri wa taqi masari as-su. Rawahu Muslim. Ini hadis ke-720. Jadi sahabat bertanya tentang kesusahannya dan ingin menuju ke kehidupan yang bahagia. Seakan-akan hidupnya didudung permasalahan. Kemudian Rasulullah menjawabnya, as-shadaqatu ala wajhiha. Tunaikanlah sedekah. Berikanlah sedekah kepada orang yang wajib menerimanya. Ya kan? Diberikan yang berhak menerimanya adalah siapa yang berhak menerimanya? Ya otomatis Anda bersedekah kepada fakir, miskin, ya, orang-orang yang membutuhkan atas sedekah kita. Maka itu tunaikan itu. Jangan karena kita ini malas, jangan karena kita ini akhirnya sedekah yang kita berikan terbuang percuma. Ya kan? Terbuang percuma. Berikanlah sedekah kepada yang mampu. Misal tetangga Anda, tetangga rumah Anda ada yang dekat, ada yang fakir miskin, ada anak yatim, ada jompo, ada janda jompo dan sebagainya. Nah, ini kalau sedekah kan bebas ya, tapi berikanlah pada yang berhak menerimanya. As-shadaqatu ala wajhiha. Berbeda dengan zakat. Zakat itu sudah ada aturan main, fakir, miskin, hamil, nggak boleh keluar dari itu. Tapi kalau sedekah silakan. Misal ada ustadz di tempat panjenengan, ustadz TPQ, ustadz Madin, ya, atau imam masjid, imam musola, ya. Kemudian Anda memberikan sedekah atas perjuangan mereka, itu bagian daripada ala wajhiha. Karena mereka adalah sabilillah, ay sabilul khair. Mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dalam tafsir Munir itu dikatakan ay sabilul khair. Orang yang berjuang menegakkan kebenaran. As-shadaqatu ala wajhiha. Karena sedekah ini mampu membahagiakan kita, termasuk di tengah pandemi semacam ini. Ketika kita memperbanyak sedekah, ya, maka kita akan dipermudah dalam menghadapi pandemi ini. Kita juga akan dijauhkan dari yang namanya COVID-19 ini. Meski itu tidak kelihatan, tapi jelas as-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu mampu menolak bala. Nah, ketika kita bersedekah, ya, janganlah kemudian kita punya sifat hitung-hitungan. Sudah apa yang sudah kita keluarkan, sudah jangan kita ingat lagi. Ya kan? Sudah jangan kita ingat lagi. Karena sedekah itu menuntut keikhlasan. Benar, sedekah itu menuntut keikhlasan. Dan orang ketika bersedekah, berinfak, berjariah atas dasar keikhlasan, maka yang terjadi adalah Allah akan melipat gandakan. Ya kan? Tapi ketika kita bersedekah dalam kondisi hitung-hitungan, yang terjadi itu hanya kerugian. Maka rumus orang bersedekah itu seperti hanya orang belajar matematika. Betul. Ketika kita bersedekah satu kali, kemudian kita mengharapkan kembalinya ada 2 kali lipat, maka 1 dibagi 2, ketemunya berapa? Setengah, 0,5. Kita sedekah 10.000, kita berharap punya 20.000. Kata Ustadz, kalau saya sedekah bisa kembali 2 kali lipat nih,
bahkan lebih 10 kali lipat, ya kan? Udahlah, saya sedekah 10.000, saya coba tunggu nih kembalinya pasti 2 kali lipat, nggak bisa. Itu seperti rumus matematika, 1 dibagi 2 ketemunya setengah, yang kembali hanya 5.000. Ini benar. Kemudian sesuai dengan hadis Al-Quran, ketika kita bersedekah kembalinya 10, betul. Tapi ketika itu kita berharap atas hal tersebut, atas ketidakikhlasan kita, maka 1/10 ketemunya 0,1, maka masih tetap rugi. Nah, yang baik yang bagaimana? Bahkan ketika Anda mengharapkan nyong sedekah, yang penting balilah sedekah, ya hanya 1:1. Yang baik adalah ketika kita meminimalisir atau menolkan dalam hati kita sifat balasan untuk dikembalikan. Maka 1 dibagi 0 ketemunya berapa? Tidak terhingga. Itu adalah rumus matematik. Jadi ketika kita bersedekah tanpa niat pamrih apapun, benar-benar pure hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah Allah akan melipat gandakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki yang luar biasa, entah itu datangnya dari mana. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara sedekah, satu cerita menarik dari keluarga sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Dewi Fatimah Az-Zahra. Mereka 2 pasang kekasih, ya, 1 putri Nabi, 1 adalah sepupu. Nah, Sayyidina Ali adalah putra dari paman Nabi, dan Dewi Fatimah adalah putri daripada Nabi. Jadi mereka ini selama 3 hari 3 malam ini nggak punya beras, nggak makan, nggak punya roti, ya, kemudian pokoknya nggak punya lah. Jadi ketika pulang ke rumah pun hanya minum. Ketika lapar, perut yang lapar kanan diganjal batu sebelah kanan, perut yang kiri lapar diganjal batu sebelah kiri. Ini Sayyidina Ali, ya. Dan pekerjaan Sayyidina Ali itu bukan orang kaya, ya, bukan orang kaya. Sayyidina Ali itu pekerjaannya sebagai apa? Kuli tagok, ya, kuli panggul, kuli angkut di pasar. Itu pekerjaan Sayyidina Ali. Ya, pekerjaan Sayyidina Ali itu sebagai apa? Itu tadi kuli panggul di pasar. Nah, setiap hari Sayyidina Ali pergi ke pasar. Nah, selama 3 hari itu Allah memberikan ujian. Dia sudah tidak punya uang, tidak punya makanan, tidak punya beras apapun, simpanan apapun di rumah. Dan selama 3 hari itu Sayyidina Ali pergi ke pasar, tidak ada yang jasa tenaganya untuk mengangkut barang di pasar Madinah. Luar biasa. Tidak ada itu. Tidak ada yang menggunakan jasanya. Kemudian pulang tidak bawa uang, pulang tidak bawa uang. Nah, hari ketiga pun sama. Pripun Mas, pikantuk rezeki, alhamdulillah Sayyidina Ali. Aku isi kayeng Bali, ya kan, masih diberikan kesehatan, masih bisa pulang, masih bisa ketemu anak istri, ya kan. Dewi Fatimah pun langsung mengetahui maksudnya. Dewi Fatimah mengambilkan air putih, monggo Mas diunjuk, ya kan. Luar biasa. Hidup bagai di surga pokoknya. Monggo Mas diunjuk, silakan diminum. Diniunlah air putih, ya kan. Ketika perut ini keroncongan, sebelah kanan ambillah batu, diikatkan itu di dalam perut Sayyidina Ali. Ketika sebelah kiri yang terasa keroncongan, diikatkanlah itu di sebelah kiri. Ini hebatnya, ya kan? Ini hebatnya Sayyidina Ali, taruh ini. Nah, kemudian suatu ketika di hari yang ketiga itu, ya, akan masuk hari keempat, datanglah sahabat Salman Al-Farisi. Datang sahabat Salman Al-Farisi ke tempat Dewi Fatimah. Dewi Fatimah ini kan orangnya bisa jahit, ya. Dia bisa berusaha untuk menjahit pakaian. Nah, ini Salman Al-Farisi itu datang ke situ untuk membetulkan, ya kalau bahasa sekarang ya permak lah, ya,
membetulkan pakaian, mempermak pakaian kalau menggunakan bahasa sekarang. Selesai melakukan pekerjaan, Salman Al-Farisi memberikan ongkos 6 dirham. Nah, 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak punya beras, hanya diganjal dengan batu, tubuh ini dimasukkan air putih saja. Kemudian datanglah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala sahabat Salman berupa uang 6 dirham. Kemudian sama Dewi Fatimah ini diberikan kepada Sayyidina Ali. Mas, monggo niki enten arto. Mas, ini ada uang, silakan belanjakanlah sesuai dengan kebutuhan ke pasar. Berangkatlah Sayyidina Ali ke pasar. Di tengah jalan sebelum masuk pasar, di atas jembatan ada seorang pengemis, ya kan, meminta sedekah. Kita saja, kita sebagai orang awam, kita sebagai orang awam ketika 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam tidak minum, tidak punya uang, tidak punya bahan makanan pokok, ya hanya dikasih minum. Kemudian ketika kita mendapatkan uang dan disuruh sama istri kita atau keluarga kita untuk membelikan kebutuhan rumah yang mungkin sekitar 6 dirham lah. Kalau orang mermak mungkin ya sekitar 50 atau mungkin 100. Itu baru punya uang itu. Tengah jalan ada pengemis, apa yang kita lakukan? Memberikan enggak uangnya? Jelas tidak kan? Kita nggak mungkin memberikan. 3 hari 3 malam kita nggak makan, nggak punya uang kok kita memberikan. Ini nalar logis kita. Kita nggak usah pakai perasaan. Secara teoritis kita kasih. Tapi secara nalar logis kita, perjalanan kita nggak mungkin kita kasih. Ya. Tapi tidak bagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika datang, ketika lewat ada seorang pengemis meminta, ia berhenti sejenak. Ia tidak ragu-ragu. Uang 6 dirham itu ia kasihkan semua. Nah, Sayyidina Ali memberikan itu semuanya. Semoga bermanfaat. Dan Sayyidina Ali pergi melanjutkan. Tapi sebelum masuk ke pasar, ia belok kanan, ya kan, untuk menemui Rasulullah SAW mertuanya. Ya kan? Sebelum masuk ke rumah, Rasulullah dalam rumah itu sudah menyambut dengan penuh senyuman dan mengacungkan 2 jari. Thayyib Ali, Thayyib Ali, Thayyib Ali. Sayyidina Ali bingung. Loh, saya belum cerita apa-apa kok sudah dapat Thayyib, ya kan. Coba kalau jenengan semua, ya kan. Uang tadi 50.000, 100.000 dikasihkan pengemis di jalan. Saya yakin Anda nggak berani pulang ketemu istri. Sudah saya yakin itu. Anda tidak berani pulang untuk ketemu istri. Apalagi pulang ke rumah mertua Anda. Ya kan? Pulang ke rumah mertua, kemudian menceritakan, saya nggak 3 hari 3 malam nggak punya uang, tidak makan. Kebetulan ada orang betulin pakaian, dijahitlah oleh istri saya, mendapatkan uang, saya bawa ke pasar, tapi uangnya saya bawa untuk sedekah kepada fakir miskin. Apa yang akan dilakukan oleh mertua Anda? Pertanyaannya kan begitu. Anda pulang pasti dimarahi istri Anda. Anda pergi ke mertua Anda, apa yang akan disampaikan oleh mertua Anda? Tidak begitu bagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belum bercerita, Nabi Muhammad sudah akan keluar dari rumahnya sambil Thayyib Ali, Thayyib Ali, Thayyib Ali. Kemudian duduk, Ali menceritakan, sudah, pergilah engkau ke pasar. Sebelum waktu berlalu siang, pergilah Ali ke pasar, karena masih pagi gitu kan. Ali pergi ke pasar, di tengah jalan ia bertemu dengan seorang sahabat yang akan menjual onta. Kemudian onta itu ditawarkan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau saya beli saya tidak punya uang, tapi kalau boleh saya yang menjualkan ini agar saya juga bisa mendapatkan uang, ya kan? Bagaimana? Kemudian sahabat yang lain, ya sudah nggak apa-apa. Ini harganya berapa? 100 dirham. Oke, 100 dirham.
dibawalah ke pasar. Karena onta yang dibawa oleh Sayyidina Ali ini bagus, besar, ya kan, gemuk, pokoknya simbol daripada kekuatan juga kesehatan onta. Maka ada seorang pembeli itu datang menghampiri Ali. Ontamu bagus, sepertinya sering dirawat. Betul Pak, ini ontanya memang onta bagus ini. Nah, sudah dilihat, berapa harganya? Sayyidina Ali agak tertegun berpikir, berapa ya, setoran 100. Sayyidina langsung bilang 360 dirham. Tanpa basa-basi langsung dibeli itu ontanya. Dan Sayyidina Ali pergi ke arah rumah Rasulullah untuk mencari sahabat tadi yang punya onta. Ternyata dia temukan sampai dengan di Rasulullah. Dan Rasulullah masih duduk di depan rumah sambil senyum-senyum, ya kan? Mendapati Ali yang agak sedikit murung karena tidak menemukan orang tadi. Kemudian Sayyidina Ali bercerita, wahai Rasulullah, aku tadi itu sebelum ke pasar bertemu dengan si A yang akan menjual onta, namun aku meminta agar aku yang menjual. Aku sudah mendapatkan untung, sudah mendapatkan bagianku, tapi aku ingin uang yang milik dia ini akan aku kembalikan, tapi aku cari-cari kok tidak ada. Rasulullah hanya tersenyum-senyum. Kau ingat apa yang disampaikan oleh pengemis tadi di jembatan? Masih ingat? Coba sebutkan. Jadi ketika tadi pengemis itu di jembatan itu ya meminta-minta, kalau di sini kan kita kasih sodakom. Itu ketika meminta kepada Sayyidina Ali, bunyinya mana? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Surat Al-Baqarah 245. Jadi pengemis itu meminta-minta sambil membacakan ayat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Itu langsung kabur. Ya benar. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ai bi makna sedekah, ai bi makna jariyah, ai bi makna kebaikan infak, maka fayudha'ifahu lahu adnafan kasir, maka Allah akan melipat gandakan, kan? Fayudha'ifahu lahu adnafan kasir, melipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak dengan syarat keikhlasan. Dan Rasulullah mengatakan itu kepada Sayyidina Ali. Nah, itu yang menjadikan mendapatkan rezeki itu. Nah, kemudian orang-orang itu aku harus bagaimana Rasulullah? Kau tahu yang membawa onta tadi di tengah jalan siapa? Tidak Rasulullah. Itu adalah malaikat Mikail. Kemudian yang membeli ontamu di pasar itu adalah malaikat Jibril. Jadi Allah mengutus mereka untuk berikan rezeki kepadamu. Ali pun pulang ke rumah. Seraya bangga, senang, dan memberikan kelebihan kepada istri. Itu kehebatan daripada sedekah. Kehebatan daripada sedekah. Kemudian yang kedua, wastina'ul ma'ruf. Amalan yang mampu menghilangkan kesusahan menuju kebahagiaan. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah wastina'ul ma'ruf. Senantiasa berbuat amal kebaikan tanpa memandang siapa yang kita tolong, siapa yang kita buat baik. Karena amal ma'ruf, amal soleh juga kelak di yaumil qiyamah, tidak di yaumil qiyamah saja, di dunia akan kita rasakan manfaatnya, di yaumil qiyamah kita juga akan menerima ganjarannya. Wa birrul walidain. Kemudian yang ketiga adalah birrul walidain. Amalan yang mampu menolak kesusahan dalam diri kita menuju kebahagiaan adalah menghormati, menghargai orang tua kita. Sejelek apapun orang tua kita, ketika kita mampu menghormati mereka, menghargai mereka, maka Allah akan memberikan rezeki yang mudah dan kelapangan kepada diri kita. Bahkan ada satu catatan hadis mengatakan bahwasanya seorang anak dalam satu hari, dalam hari itu ia tidak mendoakan orang tuanya,
maka diputuslah rezeki bagi anak tersebut. Jadi orang tua ini mendoakan anaknya, anaknya juga mendoakan orang tua. Jadi kalau misalkan ada anak tidak mendoakan orang tua dalam satu hari, Allah akan memutus rezekinya. Nah, di sini fungsi orang tua juga sama, mendoakan anaknya. Itu dan birrul walidain. Ya, saling mendoakan orang tua baik itu masih hidup maupun sudah mati. Kemudian wasilaturrahmi, ya, menjaga hubungan kekerabatan, nepung sanak sedulur silaturahmi. Ya, jadi yang namanya silaturahmi adalah kita tidak ada yang namanya marah-marahan, kita tidak ada yang namanya musuh, kita tidak ada yang namanya iri dan dengki. Intinya mari kita bergandeng tangan untuk kebaikan. Nah, yang semacam itu menurut Nabi adalah tuhawwilus saqo as-sa'adah. Menurut Nabi, yang semacam itu adalah mampu mengubah kesengsaraan menjadi kebahagiaan. Empat itu jika dilakukan tuhawwilus saqo as-sa'adah, mampu mengubah kesengsaraan menjadi kebahagiaan. Wattazidu fil umri, juga mampu menambah keberkahan umur. Wattaqi masori asu, dan mampu memelihara diri dari keburukan-keburukan yang membinasakan atau yang datang secara tiba-tiba. Wattaqi masori asu, mampu menjadi benteng diri kita dari perbuatan-perbuatan jelek atau dari keburukan-keburukan yang akan membinasakan diri kita. Jadi bisa menjadi perisai dalam diri kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kayaknya sudah hampir 1 jam pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah puasa di bulan keempat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq wal afwa minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.